Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, info dari Desa Wadas saya bacakan dari demokrasi.id dengan judul "Selain tak berizin, proyek tambang Wadas ternyata juga tak ada AMDAL." Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Yogyakarta menyebut rencana penambangan andesit di Desa Wadas, Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya membuat AMDAL untuk pembangunan bendungan Bener. Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta, Khalik Sandera, mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menggabungkan AMDAL penambangan di Wadas dengan pembangunan bendungan Bener. AMDALnya pun bendungan. Rencana penambangan di Wadas itu masuk dalam AMDAL rencana pembangunan bendungan Bener, tuturnya Jumat 10 Februari 2022. Praktik yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian PUR itu kemudian menyatukan AMDAL, lanjut Khalik. Padahal menurutnya AMDAL bendungan dan lokasi pertambangan harus dibedakan. Hal itu karena tipologi atau jenis pembangunannya berbeda. Terlebih, rencana penambangan membutuhkan proses yang lebih panjang dari bendungan. Hal itu karena tipologi atau jenis pembangunannya berbeda. Terlebih, rencana penambangan membutuhkan proses yang lebih panjang dari bendungan. Tak hanya membutuhkan AMDAL, aktivitas penambangan juga harus memiliki izin usaha pertambangan atau IUP dan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Karena proses penambangan harus ada selain AMDAL, harus ada urusan untuk misalnya WIUP, izin eksplorasinya, dan kalau disetujui akan ada IUP operasi produksi, jabarnya. Selama ini pemerintah melakukan sosialisasi terhadap AMDAL bendungan saja, namun tidak menjelaskan dampak penambangan terhadap lingkungan di Desa Wadas yang dapat mempengaruhi sumber kehidupan masyarakat. Yang dipresentasikan lebih ke arah manfaat bendungan. Bendungan itu apa? Tidak menyampaikan secara detail apa dampak pertambangan bagi masyarakat, papar Khalil. Sebelumnya, anggota divisi kampanye dan jaringan LBH Jogja, Daniel Al-Ghifari, mengungkapkan selama ini warga Desa Wadas tak pernah menolak pembangunan bendungan Bener. Menurutnya, warga hanya menolak rencana penambangan andesit yang nantinya akan dijadikan material bangunan bendungan tersebut. Nah, kalau untuk bendungannya sendiri sebenarnya warga nggak peduli gitu. Mau bangun bendungan, mau bangun candi, mau bangun apa silakan. Tapi jangan ada penambangan di Wadas, ujar Daniel saat dihubungi Kamis 10 Februari 2022. Selama ini, kata Daniel, warga Wadas yang mayoritas adalah petani menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian. Sedangkan lahan yang diproyeksikan untuk pertambangan dan bendungan Bener tersebut mencaplok lahan pertanian mereka. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta tidak menerbitkan IUP di Desa Wadas lantaran AMDALnya dianggap bermasalah. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, menyampaikan penyusunan AMDAL harus menyebutkan soal penolakan warga Desa Wadas. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan program pemerintah di Wadas sudah benar, sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal lingkungan. Mahfud menyatakan soal AMDAL tidak ada masalah.
Demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sudah terpenuhi. Tidak ada masalah di sini yang dilanggar, kata Mahfud MD. Nah, ya ini informasi kawan. Jadi, wah ternyata masih banyak masalahnya di sana. Nah, di sini saya naikkan juga ada foto di sini yang sambil juga dari medianya sini tertulis jangan sentuh tanah kami sebelum UGR diterima, berarti uang ganti rugi. Nah, di sana kan ada masyarakat yang sudah setuju. Apakah sudah dikasih ganti rugi apa belum ya? Ya, harusnya dikasih uang ganti rugi cepat-cepat yang layak sehingga mereka bisa menggunakan uang itu untuk melanjutkan membangun ekonominya. Ya, karena tidak sedikit cerita ada beberapa pembebasan lahan ya seperti jalan tol yang masih ramai. Jalan tolnya sudah jadi tetapi masih diduduki oleh warga karena masih ada lahan yang belum diganti rugi. Nah, mudah-mudahan pertambangan di Wadas untuk kebutuhan bendungan ini tanahnya warga itu betul-betul uang ganti ruginya diterima semuanya. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai karena sebagiannya lagi kan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, memang dilema ini ya. Mungkin yang setuju ini setelah terima duit entah mau kemana. Karena lahannya sudah nggak ada di situ ya, lahan untuk hidup. Nah, dari kebiasaan bertani mau berdagang agak repot memang ya, agak repot. Seharusnya pemerintah di sini memfasilitasi bagaimana cara warga yang kebiasaannya bertani ini, ya kan, tetap hidup lebih layak, bahkan lebih layak dengan adanya bendungan ini. Bukan hanya sekedar mengganti uang ganti rugi kemudian ditinggal. Nah, bagaimana dengan generasi berikutnya? Mungkin generasi ke depan cuma akan bertanya, dulu nenekku, dulu kakekku tinggal di sana. Nah, cuma dapat cerita di masa lalu di tempat nenekku, di tempat kakekku itu suasananya sejuk, suasananya adem, suasananya penuh persaudaraan. Mungkin itu hanya akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang, ya kan? Nah, ini sekedar informasi kawan. Silakan beri komentar bagi yang ingin memberikan komentar. Di sini hanya saya berpesan, hindari kalimat-kalimat atau status yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Bagikan videonya kawan. Tetap mengudara bersama MPS Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.